New normal secara umum merupakan sebuah tatanan baru di mana manusia perlu beradaptasi dengan pandemi COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi hal tersebut, Pemda DIY membentuk serangkaian kebijakan yang nantinya akan diterapkan ketika new normal sudah diberlakukan. Kebijakan tersebut meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, serta kebijakan dalam hal sosial dan ekonomi. Adapun kebijakan yang akan diterapkan pada new normal senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dan akan menjadi pijakan dalam melaksanakan kehidupan di tatanan kehidupan yang baru di kemudian hari. Namun demikian, masyarakat seharusnya tetap berperan sebagai subjek yang aktif yang senantiasa mengindahkan protokol kesehatan tersebut, seperti halnya menggunakan masker dimanapun berada, menghindari kerumunan, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat sesuai dengan standar yang berlaku. Dan sebaiknya mereka dapat berperan aktif, menjaga dan turut mematuhi protokol kesehatan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga tingginya tingkat kedisiplinan masyarakat saat new normal telah diberlakukan adalah wujud kesadaran diri warga masyarakat secara mandiri dan bukan hanya karena rasa segan kepada aparat yang bertugas. Lalu, bagaimana langkah Pemda DIY dalam menentukan kebijakan terkait new normal ini sendiri? Dan bagaimana pula kajian epidemiologi new normal dipandang dari sisi medis? Simak selengkapnya melalui edisi kedua sesi 2. Netizen bertanya, Pemda DIY menjawab yang kali ini akan menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, dan tim gugus tugas COVID-19 sekaligus pakar kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Riris Andono Ahmad. Selamat menyaksikan. Jadi untuk mahasiswa yang akan kembali ke Jogja untuk melaksanakan perkuliahan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sampai dengan hari ini kampus-kampus di daerah Yogyakarta itu belum membuka pertemuan atau kuliah tatap muka. Oleh karena itu mohon kembali ke Yogyakarta nanti pada saat kampus-kampus itu sudah harus memulai kuliah tatap muka. Sementara saat ini masih menggunakan kuliah dengan cara online atau dengan cara jarak jauh, saya kira bisa diikuti dari tempat tinggal masing-masing yang sekarang ini para mahasiswa sedang berada. Karena sampai batas kapan hari ini kampus-kampus baik negeri maupun swasta yang ada di daerah Yogyakarta itu masih memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, nanti pada saat sudah ada pembelajaran tatap muka, maka kepada para mahasiswa yang lama maupun mahasiswa yang baru, kita persilakan untuk datang ke Jogja. Apa tahapan yang harus dilakukan? Tahapan yang harus dilakukan yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman mahasiswa itu sudah melakukan tes kesehatan di daerah masing-masing, supaya kalau memang nanti terindikasi sakit lebih baik istirahat dan dirawat dulu di daerah masing-masing. Sedangkan kalau nanti sudah melakukan pemeriksaan di daerah masing-masing dan dinyatakan sehat, kalau misalnya rapid test ya 1 kali saja, non reaktif silahkan saja datang ke Jogja. Nah, untuk datang di Jogja itu kita pilih jadi 2. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa yang berasal dari daerah PSBB, daerah yang merah banget gitu ya, dan juga yang bukan PSBB. Yang PSBB tentu kita mempersyaratkan yang bersangkutan atau teman-teman mahasiswa itu melakukan uji kesehatan dulu di daerah masing-masing seperti tadi saya sampaikan. Lalu pada saat sudah sampai di Jogja itu ada 2 hal yang harus dilakukan awal. Pertama, sebaiknya segera datang ke pelayanan kesehatan yang ada di DIY untuk mendapatkan kepastian tentang kesehatan teman-teman mahasiswa. Atau sebetulnya lebih baik bukan pilihan, tetapi dua-duanya dilakukan. Kemudian melakukan
isolasi diri di tempat kos masing-masing, apakah itu kos atau itu di tempat saudara, melakukan isolasi diri dulu sambil makan makanan yang bergizi, kemudian vitamin dicukupkan, sehingga pada saatnya nanti memulai proses pembelajaran, teman-teman itu sudah dalam keadaan sehat. Nah, ini saya kira perlu ditempuh, dan jangan lupa pada saat kedatangannya itu ada lapor kepada ibu kos, bapak kos. Nanti bapak kos dan ibu kos akan melanjutkan untuk memberikan laporan itu di tingkat RT, RW, bahkan juga sampai kelurahan dan puskesmas setempat, supaya keberadaan teman-teman mahasiswa itu bisa dipantau pada saat teman-teman sedang melakukan isolasi diri. Jadi itu tahapan yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, baik yang lama maupun yang baru, untuk datang di Yogyakarta kembali. Tapi sekali lagi saya ingatkan, datanglah nanti pada saat memang sudah dibuka kuliah atau pembelajaran tatap muka di kampus-kampus yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Ya, jadi terkait dengan bagaimana kita nanti bisa menjalankan kehidupan di tatanan kehidupan yang baru nanti, tentu bagus kalau kemudian ada ide tentang peraturan daerah untuk mengatur sehingga ada sanksi di sana. Tetapi sampai dengan saat ini Bapak Gubernur masih mengedepankan bagaimana masyarakat itu secara mandiri bisa menjaga diri masing-masing, karena kita memperlakukan masyarakat itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sehingga kalau kemudian masyarakat itu sudah bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dengan protokol kesehatan yang sudah kita tentukan, itu antara lain adalah bermasker dimanapun berada, mulai dari rumah beraktivitas sampai kembali ke rumah. Lalu yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian di setiap aktivitas tidak melakukan kerumunan atau menjaga jarak. 3 hal ini saya kira wajib dilakukan oleh siapapun. Dan kedisiplinan masyarakat itu kan sebetulnya bukan saja untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga kepentingan masing-masing individu. Sehingga kita harapkan kesadaran masyarakat secara mandiri, tidak perlu takut tidak menggunakan masker, takut sama petugas, tidak berkerumun takut sama petugas, tapi melakukannya itu memang karena itu sudah bagian dari tatanan kehidupan baru itu seperti itu, gitu ya. Sama dengan pada saat dulu kita ini diminta menggunakan helm. Banyak yang helm itu hanya dipakai pada saat akan ketemu polisi atau di perempatan jalan, di lampu merah dan seterusnya. Lupa bahwa sebetulnya helm itu berguna untuk keselamatan diri kita pribadi. Nah, sama dengan sekarang, masker itu digunakan bukan hanya karena takut ditegur oleh Pol PP, takut disuruh tidak boleh masuk di satu tempat gitu. Ini dari sisi masyarakat. Sementara dari sisi para pelaksana atau dari sisi para pengusaha, dari para dunia usaha, destinasi wisata, itu kita sudah menyusun SOP sehingga masing-masing dari penyelenggara aktivitas itu harus sudah memenuhi persyaratan. Pertama, persyaratannya adalah SDM. Jadi SDM yang akan memberikan layanan terhadap masyarakat itu harus sudah siap bagaimana kita memperlakukan mereka sesuai dengan protokol kesehatan di era COVID. Yang kedua, kita lihat dari sisi sarana prasarana. Sarana prasarana itu bisa kita lihat apakah di satu tempat, misalnya kita mengambil contoh di mall, pada saat masuk, pintu masuk itu sudah ada satu tempat untuk mencuci tangan beserta dengan sabunnya, dan jumlahnya mencukupi untuk jumlah pengunjung. Yang kedua, apakah di pintu itu sudah diberikan catatan tentang berapa orang yang masuk, karena sekarang ini kita hanya memberikan kesempatan separuh dari kapasitas maksimal untuk masuk suatu destinasi wisata, di mall, di pasar dan seterusnya, sehingga arus keluar dan masuk pengunjung itu harus dicatat.
Kalau sudah penuh, maka pengunjung berikutnya tidak boleh masuk sebelum ada yang keluar, misalnya seperti itu. Lalu begitu masuk di mall, tentu itu tanggung jawabnya adalah pengelola mall gitu ya. Ini saya mengambil contoh di mall. Lalu kemudian di masing-masing counter, di masing-masing outlet itu pun ada aturannya. Sebanyak-banyaknya berapa orang tergantung dari luasan outlet yang ada. Sehingga tidak bisa, walaupun sudah masuk di mall misalnya, tetapi untuk masuk ke outlet yang ada itu juga harus dihitung maksimal terhadap berapa yang boleh masuk, sama itu adalah separuh dari kapasitas maksimal yang ada. Jadi ini yang harus diikuti, dan itu termasuk yang dilakukan di destinasi wisata. Semua harus diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari turun dari bandara, turun dari terminal, turun dari kereta api, semuanya sudah dipersiapkan sehingga transportasi pun juga seperti itu untuk membawa para wisatawan. Begitu parkir pun sudah menjadi tanggung jawab dari pengelola destinasi wisata. Kalau ada masyarakat yang tidak pakai masker mau masuk di destinasi wisata, mau masuk di restoran, mau masuk di mall, maka petugas itu wajib untuk menolak kehadiran orang ini gitu. Nah, kalau ada yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Tapi kalau kemudian ketahuan petugas, misalnya di mall atau destinasi wisata, ada orang jalan-jalan tanpa menggunakan masker, maka yang salah itu adalah pengelolanya karena masih menerima orang tidak pakai masker. Maka yang kemudian kita berikan sanksi adalah kepada penyelenggaranya. Sanksinya itu antara lain yang paling berat tentu kita tutup sementara destinasi wisata atau tempat pembelanjaan yang ada di situ. Dan ini semuanya seperti itu di daerah Jogja kita laksanakan. Salah satu kita mengambil contoh yang kita lakukan di Malioboro sekarang, semua orang itu harus kita cek dulu suhu tubuhnya menggunakan termogan. Semua orang yang akan jalan-jalan di Malioboro harus mendaftarkan dirinya lewat barcode yang ada. Ini kita antisipasi seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan, maka tracing kita itu bisa kita lakukan dengan mudah karena semua orang sudah mendaftarkan nomor HP dan alamatnya di Malioboro. Ini akan kita berlakukan juga untuk tempat-tempat lain. Di pasar misalnya nanti kita buat aturan kita tidak boleh berjalan itu berdasarkan, sehingga pintu masuk, pintu keluar, alur masuk, alur keluar kita bedakan. Di Malioboro satu sisi untuk berjalan ke utara, satu sisi berjalan ke selatan misalnya. Ini kita terapkan, dan bagi pelanggarnya lebih banyak pada sanksi sosial dibandingkan dengan sanksi pidana. Itu, terima kasih. Terima kasih Mas Oka Pramana Putra. Jadi yang pertama, kalau hasil kajian epidemiologi, yang namanya reproductive rate atau effective reproductive rate itu sesuatu yang sifatnya bisa fluktuatif, dan ini kaitannya juga dengan adanya penemuan kasus. Tetapi secara umum kalau kita melihat trennya di Jogja, memang angka reproductive rate efektifnya saat ini di bawah 1. Kita harus melihat secara terus-menerus apakah kemudian ada penaikan atau tetap di bawah 1. Kalau bisa tetap di bawah 1, nanti suatu saat maka kasusnya bisa berhenti di kota Jogja. Cuman yang menjadi masalah itu bukan kalau kasusnya berhenti kita sudah bebas, tetapi bahwa kasus berhenti itu karena memang kita efektif melakukan tindakan social distancing. Begitu kemudian kita telah selesai dengan kasus misalnya dan melakukan pelonggaran, dan sekarang ini juga kita sedang akan memasuki yang namanya new normal, maka resiko penularan itu juga akan meningkat lagi, karena secara faktual prevalensi kasus COVID di kota Jogja atau di DIY sebenarnya masih rendah, bahkan di tempat-tempat yang lain juga masih rendah. Dan ketika virus itu masih bersirkulasi secara global, dari waktu ke waktu maka virus itu bisa datang ke DIY
dan kemudian melakukan penyebaran lagi. Dan ini yang perlu kita semua sadari, masyarakat DIY, bahwa kita akan berhadapan dengan penyakit ini tidak hanya sekali ini saja, tetapi bisa jadi dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Bahkan peneliti WHO pernah mengingatkan bahwa mungkin kita baru bisa mengendalikan penyakit ini dalam waktu 5 tahun. Nah, oleh karena itu yang saya rasa Mas Oka dan juga masyarakat DIY perlu sadari bahwa memang ketika masyarakat Jogja diminta untuk melakukan social distancing, itu adalah hal yang memang perlu dilakukan. Dan ketika misalnya pemerintah itu melakukan pelonggaran dan menggunakan istilah new normal untuk memperbolehkan masyarakat melakukan beberapa kegiatan dengan protokol kesehatan, artinya itu dengan memperhitungkan bahwa laju penularannya memang sangat rendah. Tapi pada suatu saat bisa jadi memang aturan tersebut harus diubah juga menjadi peningkatan social distancing. Jadi dalam waktu 2-3 tahun ke depan kita akan menghadapi aturan-aturan pelonggaran social distancing, pengetatan social distancing secara bergantian dengan memperhatikan laju penularan COVID di DIY. Kemudian yang kedua terkait dengan tes, memang tes itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa menemukan kasus di DIY. Dan semakin sedikit kasusnya, memang kita perlu melakukan pengetesan yang lebih banyak lagi. Nah, yang terjadi di DIY saat ini, di samping kita melakukan pemeriksaan dan konfirmasi dengan swab dan PCR, kita juga menggunakan rapid test untuk melakukan screening. Jadi apabila kemudian kita menemukan kasus positif, kita melakukan kontak tracing. Jadi orang yang pernah bertemu dengan orang tersebut akan kita cari. Kemudian juga kita bisa melakukan screening massal seperti yang pernah kita lakukan di pasar-pasar, yang tujuannya untuk melihat mereka yang punya reaksi atau pernah terinfeksi. Nah, dari mereka yang reaktif terhadap rapid test, maka kemudian kita melakukan pengecekan dengan pemeriksaan PCR. Oleh karena itu memang kemudian seolah-olah terlihat pengetesan diagnosis dengan PCR menjadi lebih kecil. Tetapi sebenarnya ini adalah efek karena kita sudah melakukan screening dengan rapid test. Itu yang pertama. Ya. Pemeriksaan swab dan PCR di Jogja, kalau menurut informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, kita punya kapasitas sekitar 800 pemeriksaan per hari. Dan itu cukup besar karena kemudian tinggal kebutuhan sehari-hari itu seperti apa. Kalau melihat data yang ada per hari di DIY, kita melakukan pemeriksaan sekitar 150-an tes PCR. Jadi sebenarnya masih cukup banyak yang bisa dilakukan untuk itu. Kemudian terkait dengan mobile PCR, saya rasa mobile PCR itu bukan terkait dengan biaya pemeriksaan PCR, karena biaya pemeriksaan PCR-nya tetap sama. Yang membedakan adalah jangkauan coverage dari pemeriksaan tersebut. Dan saya rasa sampai saat ini di DIY masih belum ada rencana dan belum ada kebutuhan untuk melakukan mobile PCR. Untuk tempat-tempat yang memang kasusnya sangat banyak dan perlu melakukan screening secara luas, maka kebutuhan mobile PCR itu memang diperlukan. Itu yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan apakah kalau orang masuk ke Jogja, dan terutama mahasiswa, karena sebentar lagi kita akan menerima ratusan ribu mahasiswa kembali datang ke Jogja, sebenarnya kuncinya adalah ketika sampai di Jogja, mereka harus melakukan karantina selama 2 minggu. Mempunyai
surat bebas COVID dari wilayah asal itu baik, tetapi tidak menjamin bahwa mereka tidak tertular COVID. Kenapa begitu? Karena rapid test itu bisa memberikan informasi false positif ketika antibodi belum terbentuk. Dan mungkin meskipun sudah terinfeksi di daerah asal, ketika melakukan tes rapid test itu antibodinya belum terbentuk. Yang kedua, bisa jadi mahasiswa tersebut mengalami penularan atau tertular ketika dalam perjalanan ke Jogja. Jadi yang lebih penting daripada melakukan pengetesan di daerah asal adalah begitu sampai ke Jogja, sampai ke tempat kos, itu bisa melakukan karantina selama 2 minggu penuh. Dan itu yang akan lebih memastikan bahwa mereka tidak akan menularkan apabila membawa infeksi kepada masyarakat di kota Jogja. Kemudian salah satu cara untuk mencegah penularan lebih lanjut adalah menggunakan masker. Jadi meskipun kita melakukan karantina bagi mahasiswa tersebut maupun pada masyarakat umum, kita tetap perlu menggunakan masker. Dan yang digunakan adalah masker kain. Kenapa kita menggunakan masker dan masker kain? Karena pertama, saat ini di kota Jogja sudah ada penularan lokal. Dan kita tidak tahu siapa saja yang tertular oleh COVID tersebut. Memang masker itu tidak akan mencegah penularan ketika kita menggunakan masker saja, sementara yang sakit tidak menggunakan masker. Karena virusnya itu bisa menembus masker kita. Tetapi apabila yang sakit itu menggunakan masker, maka yang sakit itu tidak akan bisa menghasilkan droplet atau percikan ludah yang mengandung virus, sehingga kemudian ketika semua orang menggunakan masker, karena saat ini kita tidak tahu siapa yang sakit, maka penularan tersebut bisa dicegah. Orang yang sakit atau orang yang terinfeksi ketika batuk atau ketika bicara tidak mampu menghasilkan droplet. Karena droplet tidak terjadi, maka penularan bisa dihindarkan. Itu. Terima kasih. Ya, kita sebentar lagi akan memasuki era new normal, atau sebenarnya ada yang mengatakan lebih baik kebiasaan baru, bukan normal yang baru. Di mana kebiasaan baru itu adalah kita selalu memasukkan protokol kesehatan di setiap aktivitas kita sehari-hari, apapun itu. Apa saja protokol kesehatannya? Yang pertama adalah menjaga jarak atau social distancing. Jadi yang pasti ketika kita melakukan apapun kegiatan, terutama yang di luar rumah, pastikan kita mempunyai jarak yang cukup agar tidak tertular oleh COVID. Yang kedua adalah mencegah penularan, yaitu dengan memakai masker, kemudian cuci tangan sesering mungkin, dan juga kalau memang diperlukan atau mendesak, misalnya kalau batuk dengan menutup dengan siku tangan. Nah, itu akan mencegah penularan secara efektif. Oleh karena itu, maka kebiasaan-kebiasaan ini harus diimplementasikan atau dilakukan setiap saat kita melakukan kegiatan. Dan bagi masyarakat, saya rasa new normal itu berarti kita mulai beraktivitas kembali. Ada pelonggaran-pelonggaran meskipun tidak akan kembali seperti kita sebelum era COVID ini. Dan salah satu aktivitas yang akan kita alami kembali adalah ketika mahasiswa yang menjadi urat nadi di DIY, terutama di Kabupaten Jogja, Sleman, dan Bantul, itu akan datang kembali. Lebih dari 100.000 mahasiswa akan datang. Dan saya rasa dengan datangnya mahasiswa baru tersebut, masyarakat tidak perlu terlalu cemas untuk mengkhawatirkan terjadinya gelombang baru apabila masyarakat bisa memastikan bahwa mereka yang datang kembali kota Jogja itu melakukan karantina secara baik selama 2 minggu setelah mereka datang ke Jogja. Kita tidak perlu menolak mereka, kita tidak perlu mempersulit mereka untuk datang,
Tetapi yang perlu kita lakukan adalah memfasilitasi agar mereka bisa melakukan karantina dengan baik. Itu adalah cara kita bisa mencegah penularan SARS-CoV-2 ini dari tempat atau lingkungan tinggal kita.